Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Desei dari kelas 1F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pancasila yang diampuh oleh Bapak Chandra juga SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 8, yaitu Pancasila dan nilai-nilai anti korupsi. Pertama, pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab korupsi. Pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Faktor internal dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, sifat tamak atau rakus. Kedua, gaya hidup konsumtif. Ketiga, moral yang kurang kuat. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor eksternal dapat dibagi menjadi 4, yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Dampak korupsi. Korupsi berdampak kepada ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, birokrasi dan pemerintahan, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup. Prinsip-prinsip anti korupsi. Yang pertama, prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Yang kedua, prinsip transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Yang ketiga, prinsip kewajaran. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 5 hal penting, yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif. Dan yang terakhir, prinsip kontrol kebijakan. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Upaya pencegahan korupsi. Upaya pencegahan korupsi terbagi menjadi 2, yaitu represif dan preventif. Represif atau sering disebut upaya penal dilakukan dengan menerapkan hukum pidana guna menimbulkan efek jera bagi pelaku dan menimbulkan daya cegah bagi masyarakat agar menghindari segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kedua, preventif. Sedangkan upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana atau non-penal. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.